Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk di materi baru, yaitu jenis-jenis orbit satelit. Nah, kemarin kan kalian sudah melakukan persentase tentang jenis-jenis satelit. Nah, sekarang dari jenis-jenis satelit itu semuanya berbeda lintasannya. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah lintasan dari satelit-satelit itu, yaitu jenis-jenis orbit satelit. Oke. Nah, di jenis-jenis orbit satelit itu ada 3 lintasan. Yang pertama berdasarkan eksentrisitas, di mana perbandingan jarak antara kedua fokus dengan diameter panjangnya. Nah, yang kedua berdasarkan inklinasinya, di mana sudut antara bidang yang menjadi acuan dengan bidang yang diukur kemiringannya. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan ketinggiannya. Nah, jenis orbit berdasarkan eksentrisitas itu ada 2 macam. Ada orbit sirkular, ada juga orbit eliptikal, di mana orbit sirkular ini itu dia lingkaran penuh berdiameter yang sama. Nah, orbit sirkular ini E sama dengan 0. Sedangkan orbit eliptikal 0 lebih kecil daripada E dan lebih kecil daripada 1. Nah, artinya ada jaraknya yang dekat, ada juga jaraknya yang jauh. Nah, sedangkan berdasarkan inklinasi itu model lintasannya. Nah, model lintasannya itu ada yang datar, ada yang miring, dan ada juga yang horizontal. Ya. Orbit inklinasi ini terbagi 3. Ada orbit ekuatorial, yang datar ini vertikal, ada orbit inklinasi yang miring, dan ada orbit polar juga yang horizontal. Nah, kalau berdasarkan ketinggian itu ada 3 juga. Nah, ada 4, tapi yang kita pelajari itu hanya 3. Yang pertama itu orbit rendah atau dikatakan LEO. Nah, LEO itu singkatan dari Low Earth Orbit. Nah, jaraknya dari planet dari tanah itu sampai dengan 500 sampai dengan 1000 km. Itu jarak satelit. Nah, kalau orbit sedang MEO itu 5000 sampai dengan 12000 km dari jarak bumi. Nah, sedangkan orbit geostasioner itu jauhnya sampai dengan 35786 km. Nah, dari setiap lintasan satelit beda jarak, beda juga kecepatannya. Oke. Kalau orbit yang tertinggi itu adalah HEO, itu lebih dari 36.000 atau 35.786 km. Nah, oke. Kita mulai di LEO, Low Earth Orbit. Kelebihannya itu latensi atau delay rendah, 20 milisecond. Nah, maksudnya di sini jarak untuk pengiriman data itu paling cepat 20 mikrosecond. Nah, pet loss rendah di sini adalah dayanya atau power pengirimannya itu sangat rendah. Jadi kalau misalnya kita misalnya mengambil data yang dikirim dari satelit, itu kemungkinan putusnya atau dayanya putus itu sangat rendah. Terminal di bumi memerlukan daya rendah. Oke. Nah, sedangkan kelemahannya, jumlah satelit terbanyak, ya, 50 sampai 70 satelit di atas bumi. Nah, daerah cakupan terbatas, tidak efektif untuk cakupan nasional dan regional. Jadi daerah cakupan terbatas ini maksudnya biasanya dia hanya mengitari atau hanya melintasi, meskipun dia lintasi bumi, tapi untuk melihat titik pandangnya itu tidak sampai sebesar nasional atau regional. Nah, cukup biasanya di daerah saja, untuk daerah saja. Biaya peluncuran tinggi. Nah, biaya peluncuran tinggi. Kenapa biaya peluncurannya tinggi? Ini karena satelitnya banyak. Nah, di atas itu banyak, sehingga untuk menyewa orbit di atas itu cukup tinggi. Sistem traffic dan carrier rumit dan mahal. Umur teknis lebih pendek, 5 sampai 8 tahun. Jadi satelit yang di atas itu meskipun bisa beroperasi sampai 10 tahun, tapi jangka sewa
lintasannya itu hanya 5 sampai dengan 8 tahun saja. Oke. Untuk aplikasi dari low Earth orbit itu umumnya digunakan untuk mobile data service. Nah, contoh perusahaan yang mengembangkan satelit itu ada perusahaan dari Iridium yang mengembangkan 66 satelit LEO. Nah, sedangkan Global Star itu sudah sampai dengan 48 satelit. Nah, selanjutnya kita masuk di medium Earth orbit. Kelebihannya latensi atau delay sedang itu 50 milisecond, sedangkan fat loss-nya sedang. Nah, daya pengirimannya sedang ya. Terminal di bumi memerlukan daya sedang juga. Kalau terminal maksudnya di bumi bukan kayak terminal Malengkeri, bukan ya. Dia terminal seperti 8 kayak Metrasat yang di depan. Nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa kita nanti jalan-jalan untuk melihat terminal satelit itu. Nah, di kelemahannya jumlah satelit untuk MEO itu masih di bawah dari LEO dan di atas dari GEO. Nah, visibility 2 sampai 8 jam. Maksudnya visibility ini dalam waktu 2 sampai 8 jam dia bisa mengelilingi bumi. Jadi bisa kita bayangkan secepat apa satelit itu melintasi bumi di luar sana. Nah, untuk biaya peluncuran itu lebih kecil daripada LEO dan lebih besar daripada GEO. Nah, kompleksitas harga dan sistem traffic dan carrier sama ya, dia lebih kecil juga daripada LEO tapi lebih besar daripada GEO. Umur teknis satelit ini itu berkisar 10 tahunan. Walaupun misalnya dia masih bisa digunakan atau masih bisa berfungsi sampai 10 tahun lebih, tapi untuk daya sewanya di atas sana itu hanya 10 tahun saja. Kalau misalnya terjadi tabrakan di umur 8 tahun satelit itu ya diganti baru dengan umur yang baru juga. Nah, contoh pengaplikasiannya itu contoh navigation dan tracking. Jadi kalau maps yang kita gunakan itu jenis satelitnya itu berada di MEO. Nah, contoh 3B inisial 8 satelit up to 40 satelit 8000 km for IP dan GSM backhaul. Nah, kita lanjut di GEO atau Geostationary Earth Orbit. Nah, kelebihannya hanya perlu 3 satelit untuk mengcover seluruh dunia. Nah, bisa kita bayangkan, dia hanya butuh 3 satelit untuk bisa mengelilingi dunia. Jadi dalam waktu cepat kita bisa mendapatkan informasi ya. Nah, biasanya satelit yang berada di lapisan GEO ini itu satelit telekomunikasi. Terminal tidak perlu melakukan tracking terhadap satelit. Oke. Umur teknis maksimum sampai dengan 15 tahun. Nah, kelemahannya sendiri itu delay tinggi sampai dengan 200 milisecond. Fat loss besar. Nah, kemungkinan daya putusnya itu sangat besar. Nah, contoh aplikasi itu tracking, VSAT dan broadcasting. Nah, kalau VSAT ini contoh Telkom 1, Telkom 2, Telkom 3, Telkom 4, apa. Biasanya dipakai ini untuk melakukan siaran TV ya. Nah, adapun juga orbit satelit yang harus dihindari. Yang pertama itu Van Allen radiation belt. Nah, 2 zone yang berisi partikel bermuatan energi proton dan elektron yang terlibat oleh medan magnet bumi ditemukan tahun 1958 oleh sekelompok ilmuwan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Dr. James Van Allen. Nah, kenapa dikatakan ini Van Allen? Karena penemunya sendiri adalah Van Allen. Berada pada ketinggian 2000 sampai 4000 km atau 13.000 sampai dengan 25.000 km. Nah, jadi orbit satelit yang ini itu tidak dilalui oleh satelit. Nah, bisa dilihat di sini contoh orbit yang harus dihindari. Nah, ada rotasi bumi, perputaran bumi, ada magnetiknya, ada outer radiator belt, ada inner radiator belt. Nah, keduanya ini yang harus dihindari. Oke, sampai situ. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dijawab ya. Tapi untuk materinya silahkan dicatat. Nanti saya buatkan
list catatan yang dikumpul di Gave. Oke, terima kasih.